Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar harian kalian? Semoga selalu menyenangkan ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini, Gen Sukses Media akan membagikan kunci jawaban tugas Ayo Kita Lakukan halaman 111 IPA kelas 7 bab 3 semester 1 dengan tujuan untuk mengetahui penerapan metode pemisahan filtrasi dalam kehidupan sehari-hari melalui beberapa langkah-langkah yang telah ada. Jadi, yuk kita bahas bersama mengenai jawabannya. Kita mulai dari perintah tugas pertama, Gen, yaitu buatlah kelompok kerja dengan temanmu untuk melakukan kegiatan berikut ini. Setiap kelompok terdiri atas 5 orang siswa. Tugas ini bisa dilakukan secara berkelompok dalam hal pembagian tugas untuk membawa bahan larutan dan melakukan pengujian pada larutan tersebut secara bergantian. Atau jika tugas ini diberikan secara individu tanpa kelompok, maka kalian juga bisa melakukannya secara mandiri. Karena bahan yang digunakan cukup mudah untuk ditemui terkecuali dengan kertas saring, karena di beberapa daerah mungkin sulit sebab bahan ini umumnya ditemukan pada toko penjualan alat dan bahan laboratorium. Atau jika kalian kesusahan, kalian bisa meminta bahan kertas saring ini di laboratorium sekolah. Karena bahan ini tentu ada untuk digunakan di berbagai praktikum IPA di sekolah. Kita lanjut pada perintah kedua, Gen, di mana kita diminta untuk mengambil masing-masing satu gelas campuran pasir dengan air, larutan gula, sirup, dan air sumur yang keruh yang telah kita siapkan pada masing-masing gelas yang berbeda. Kemudian kita siapkan bahan berupa kertas saring yang akan kita gunakan untuk menyaring larutan tersebut. Kita juga bisa menggunakan bantuan corong kaca jika ada, Gen. Tapi kalau tidak ada, bisa menggunakan bahan corong buatan dengan botol bekas. Untuk campuran pertama yang akan kita saring adalah campuran pasir dengan air, Gen. Kita buat pola pada kertas saring yang akan kita gunakan untuk menyaring campuran ini. Kalian bisa ikuti cara untuk membentuk pola pada kertas saring ini, Gen. Cukup dilipat ya. Kemudian kita letakkan pada corong. Lalu corong tersebut kita letakkan pada gelas untuk penampung saringan dari campuran ini. Nah, untuk terlebih dahulu kita basahkan sedikit kertas saring yang ada pada corong agar melekat sempurna pada corong gelas ini. Kita kemudian memasukkan campuran pasir dan air yang telah disiapkan secara perlahan, Gen. Kita tunggu hingga keseluruhan campuran air dan pasir ini tersaring dengan sempurna. Nah sahabat Gen, kita tunggu hingga penyaringannya ini selesai ya. Kalian bisa tambahkan air lagi jika dirasa untuk penyaringannya sudah berkurang di corongnya. Karena ini merupakan penyaringan yang cukup lama ya atau memakan waktu. Nah sahabat Gen, jika sudah maka akan ada sisa-sisa dari proses penyaringan itu. Yaitu adalah bagian pasirnya. Dan ini merupakan hasil dari penyaringannya. Atau bisa kita sebut dengan istilah yaitu filtrate, hasil penyaringan. Kita lanjut pada penyaringan pada larutan kedua, Gen. Yaitu pada larutan gula. Langkahnya sama dengan penyaringan pada campuran pertama. Yaitu kita buat dulu bentuk pola pada kertas saring untuk menyaring larutan gula ini. Nah, selanjutnya kita masukkan perlahan larutan gula ini untuk membasahi bagian kertas saring yang menempel pada corong. Setelah dirasa menempel, maka kita bisa melepaskan tangan kita satunya kemudian memulai untuk menyaring larutan gula ini. Kita tunggu hingga proses penyaringannya ini selesai, Gen. Nah sahabat Gen, ini kita percepat ya. Langsung setelah larutan ini tersaring semuanya. Nanti kita akan amati perbedaan dari campuran atau larutan ini. Berikut ini kita akan melakukan penyaringan pada air sirup. Air sirup ini kita saring dengan langkah yang sama seperti pada penyaringan sebelumnya.
Nah sahabat Gen, kita tunggu proses penyaringan ini hingga selesai. Jika sudah, kita simpan sementara hasil penyaringan ini untuk kita lakukan pengamatan nantinya Gen. Lanjut pada penyaringan terakhir, yaitu pada air sumur yang keruh. Seperti biasa kita lakukan secara perlahan. Kita tunggu air yang disaring tersebut habis, kemudian nanti kita akan bandingkan air hasil penyaringan dengan air sebelum disaring. Nah sahabat Gen, ini merupakan hasil penyaringan dari air sumur yang keruh. Oke, untuk sementara kita simpan dulu air hasil penyaringan tersebut ya. Kemudian kita bandingkan hasilnya setelah ini. Berikut ini adalah hasil dari proses penyaringan yang telah kita lakukan Gen. Nantinya di poin tugas keempat, kita akan bisa menjawab dan menentukan mana larutan atau campuran yang dapat disaring maupun tidak dapat disaring. Tentunya berdasarkan hasil dari penyaringan ini. Oke, kita lanjut pada perintah berikutnya Gen. Lanjut pada poin ketiga Gen, di mana bentuknya adalah pertanyaan sebagai berikut. Campuran mana yang dengan penyaringan dapat menghasilkan air yang jernih? Setelah kita melakukan penyaringan pada setiap campuran larutan tadi, maka tentu kita akan mengetahui jawabannya. Berdasarkan hasil pengamatan yang didapat bahwa campuran pasir dan air merupakan campuran yang dapat menghasilkan air yang paling jernih dibandingkan dengan campuran lainnya yang kita saring tadi. Ini berdasarkan pengamatan awal campuran sebelum disaring dan setelah disaring. Kenapa campuran air dan pasir bisa menghasilkan air yang jernih? Itu karena campuran antara pasir dan air merupakan campuran heterogen, di mana pasir dan air tidak dapat tercampur secara utuh, sehingga partikel pasir dapat dipisahkan dengan cara disaring, sehingga air yang dihasilkan tidak akan ada pasirnya. Masuk ke poin keempat, di mana kali ini kita akan diperintahkan untuk mencatat semua hasil pengamatan dan diminta untuk mengelompokkan hasil pengamatan berdasarkan dapat tidaknya campuran tersebut disaring. Bagian di sini kita sebenarnya dapat menyelesaikan perintah ini dengan dua cara. Pertama, membuat bagan hasil pengamatan, atau kedua, membuat tabel hasil pengamatan. Nah, di sini Gen Sukses akan coba untuk membuat tabel hasil pengamatan. Pertama yang perlu kita buat adalah keterangan tabel, yaitu contohnya sebagai berikut. Tabel hasil pengamatan proses penyaringan campuran. Kedua, kemudian kita buat tabel hasil pengamatannya. Di sini kita bebas karena kita buat sendiri tabelnya Gen. Kalian bisa ikuti contoh tabel yang Gen Sukses buat atau buat sendiri dengan keterangan lain juga bisa. Setelah itu kita masukkan hasil pengamatan penyaringan pada keempat bahan tadi, di mana hasilnya adalah sebagai berikut. Untuk campuran pasir dan air adalah dapat tersaring. Untuk larutan gula tidak tersaring. Untuk sirup tidak tersaring. Dan untuk campuran air sumur atau yang keruh itu dapat tersaring. Masuk pada perintah terakhir Gen, yaitu poin 5, di mana kita diminta untuk membandingkan hasil kegiatan pengamatan dengan kelompok yang lain. Kemudian disuruh untuk membuat kesimpulan tentang apa yang telah diperoleh berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan. Jadi kesimpulan yang kita dapat adalah bahwa penyaringan dilakukan untuk memisahkan zat dari suatu campuran. Prinsip kerja penyaringan didasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur, umumnya untuk memisahkan padatan dari cairan. Baik sahabat Gen, demikian tadi pembahasan kunci jawaban tugas Ayo Kita Lakukan halaman 111 IPA kelas 7 bab 3 semester 1. Semoga dapat sedikit menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa di postingan video berikutnya. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.